Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, nama saya Desi Alivia Zahra dengan NPM 2411031011. Saya selaku moderator yang akan mewakili presentasi terkait hasil diskusi kelompok 4 tentang implementasi mata kuliah pengantar manajemen pada perusahaan BRF SA. Kami, kelompok 4 adalah mahasiswa Universitas Lampung, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tengah menjalankan tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dria Wiryawan SEMM. Di video kali ini, kami akan presentasi secara rinci dengan seluruh rekan-rekan tim yang akan mewakili materinya masing-masing. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya Askia Natasya, Anggun Putri Zahira, Ahmad Farezi Alta, dan juga Muhammad Zidan Al-Faruq. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan video presentasi kami. Sebelum masuk pada pembahasan implementasi mata kuliah pengantar manajemen, di sini saya terlebih dahulu akan memberitahukan kepada teman-teman semua terkait profil singkat tentang perusahaan BRF SA. Nah, BRF SA ini adalah perusahaan multinasional asal Brazil yang berfokus pada industri makanan, khususnya dalam produksi dan juga distribusi daging ayam, daging olahan, serta makanan-makanan beku lainnya. Kira-kira perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 melalui merger antara dua perusahaan besar, yaitu perusahaan Pradigau dan perusahaan Sadia. Perusahaan BRF SA sudah beroperasi di lebih dari 150 negara dengan merek-merek terkenal seperti Sadia, Pradigau, dan Kuali. Nah, perusahaan ini memiliki komitmen kuat untuk menyediakan produk-produk berkualitas yang juga memiliki gizi yang sesuai dengan konsumen di seluruh dunia. Nah, teman-teman, dengan lebih dari 100 fasilitas produk di Brazil ini, dan luar juga terdapat BRF SA, mereka memiliki kapasitas produksi yang sangat besar. Selain itu, perusahaan ini juga menjalin hubungan yang erat dengan ribuan peternak, yang menjadikan bagian dari integral dari rantai pasokan dagingnya. Melalui kolaborasi dengan peternak, BRF SA mampu memastikan kualitas produk yang konsisten dan memenuhi standar yang ketat yang ditetapkan oleh regulasi internasional. Nah, BRF SA ini juga dikenal dengan upaya menerapkan praktik keberlanjutan. Praktik keberlanjutan seperti apa? Praktik keberlanjutan ini yang diterapkan di seluruh operasi bisnisnya, perusahaan dengan aktif mengurangi dampak lingkungan melalui pengolahan bahan limbah karena produksi BRF SA ini menghasilkan limbah. Namun, BRF SA mengolahnya dengan pengurangan emisi gas rumah kaca juga, serta penggunaan energi terbarukan. Nah, selain itu, BRF SA berfokus pada inovasi produk dengan memperkenalkan pilihan-pilihan makanan berbasis tanaman dan produk yang lebih sehat. Itu merupakan tanggapan mereka terhadap respon-respon permintaan konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan dan juga kesehatan. Wah, luar biasa sekali ya perusahaan BRF SA ini. Nah, kira-kira budaya organisasinya kayak mana? Budaya organisasi perusahaan BRF SA itu didasarkan pada nilai-nilai integritas, keberlanjutan, dan inovasi. Perusahaan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil dengan fokus pada kesejahteraan karyawan dan pengembangan karir. Nah, berarti BRF SA ini sangat peduli sekali ya terhadap kelangsungan karyawan. Betul sekali, BRF SA mendorong karyawan untuk terus belajar dan berinovasi dalam setiap aspek pekerjaan mereka, sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap pertumbuhan, keberlanjutan, dan kualitas tenaga kerja. Dengan pendekatan ini, BRF SA berhasil membangun budaya yang kuat yang mendukung misi dan visi perusahaan untuk menjadi pemimpin global dalam industri makanan. Wah, luar biasa sekali ya terkait pemaparan profil BRF SA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keberagaman di tempat kerja. Apa itu keberagaman? Keberagaman itu merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis modern, di mana dia itu sejajar dengan kualitas, kepemimpinan, dan juga etika. Di lingkungan kerja, keragaman itu mencakup perbedaan usia, ras, jenis kelamin, dan faktor-faktor lainnya yang dimana itu tuh mempengaruhi dinamika organisasi. Untuk BRF SA sendiri itu sebagai perusahaan global mengakui pentingnya keberagaman dalam menciptakan inovasi dan efisien kerja. Perusahaan ini berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif untuk mendukung perkembangan profesional dan pribadi setiap karyawannya. Lalu untuk jenis-jenis keberagaman di BRF sendiri itu ada 3, di mana yang pertama itu keberagaman usia. Untuk karyawan di bawah 30 tahun itu biasanya mereka memiliki keterampilan teknologi dan pendidikan terbaru yang dapat membantu dalam inovasi dan memperkenalkan cara-cara baru dalam bekerja. Mereka seringkali berfokus pada pemanfaatan teknologi terbaru dan metode kerja yang lebih efisien.
Dan untuk karyawan di atas 30 tahun itu biasanya mereka berperan sebagai manajer dan juga pemimpin dalam proyek strategis serta menjembatani kesenjangan antara inovasi baru dan praktek kerja tradisional. Mereka memiliki keterampilan yang lebih matang dalam mengelola proyek dan tim secara efektif. Lalu yang kedua itu ada keberagaman gender, di mana perusahaan ini secara aktif berupaya meningkatkan representasi wanita di posisi kepemimpinan dengan tujuan mencapai kesetaraan gender dalam berbagai level organisasi. Selain itu, BRFSA sendiri juga memastikan bahwa karyawan dari berbagai gender, baik laki-laki, perempuan maupun non-biner, merasa dihargai dan diterima dalam setiap aspek pekerjaan. Perusahaan menerapkan kebijakan yang mendorong keseimbangan kehidupan kerja seperti menyediakan cuti melahirkan yang memadai, fleksibilitas jam kerja, serta program dukungan bagi karyawan yang membutuhkan termasuk ibu bekerja. Lalu yang ketiga itu ada keberagaman ras dan juga agama. Nah, BRFSA sendiri itu sangat menghargai keberagaman ras dan etnis di tempat kerja dengan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan bias rasial. Perusahaan ini memiliki karyawan yang menganut berbagai agama seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Nah, untuk mendukung keberagaman ini, BRFSA menawarkan fleksibilitas waktu kerja, di mana ini memungkinkan karyawan untuk menjalankan ibadah mereka, seperti memberi waktu khusus untuk sholat bagi karyawan muslim ataupun perayaan hari besar agama seperti Natal, Idul Fitri, atau Diwali. Selain itu, perusahaan juga menyediakan ruang ibadah yang nyaman untuk setiap agama, memastikan bahwa karyawan dapat melaksanakan ibadah dengan tenang selama jam kerja. Nah, Black itu juga ada tantangan dalam mengelola keberagaman, di mana ambis pribadi yang dapat mengelola keputusan perekrutan dan promosi, terus kurangnya pemahaman manajerial terhadap keberagaman, resistansi budaya organisasi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya untuk mendukung kebijakan inklusi, kompleksitas operasional di lingkungan bisnis global, dan kurangnya koordinasi dalam implementasi kebijakan keberagaman. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Untuk cara mengatasinya, BRFSA sendiri itu memiliki cara-cara berikut, yaitu yang pertama, di mana itu ada pelatihan keberagaman dan inklusi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran karyawan. Lalu yang kedua itu ada membangun budaya kerja inklusif, di mana mereka merayakan perbedaan budaya dan memberikan akses yang setara. Lalu ada komunikasi terbuka, menerapkan kebijakan komunikasi secara transparan, kebijakan inklusif atau seperti cuti fleksibel, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan juga promosi kepemimpinan inklusif, di mana melatih pemimpin untuk mendukung keberagaman. Dan yang terakhir itu evaluasi tim eksklusif, yaitu dengan memastikan keberagaman di tingkat manajemen paling tinggi. Selamat pagi teman-teman, saya Muhammad Zidan Al-Faruq. Saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering kita sebut dengan CSR. Kita fokus melihat bagaimana CSR itu tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bisa menjadi strategi bisnis yang menguntungkan. Di era bisnis modern, perusahaan tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan. CSR menjadi cara bagi perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Kita lihat contoh nyata dari BRV itu sendiri. Salah satu perusahaan pangan global, awalnya mereka hanya mematuhi regulasi pangan, namun skandal Carne Fresh tahun 2017 membuat mereka harus meningkatkan transparansi dan tata kelola. Sejak saat itu, BRV mulai lebih responsif terhadap tuntutan sosial. Setelah itu, hasilnya BRV berhasil memulihkan kepercayaan publik dan membuktikan bahwa strategi CSR itu sendiri kuat dapat meningkatkan kinerja keuangan. Studi dari Castro tahun 2020 menunjukkan bahwa CSR yang baik bukan hanya kewajiban tetapi juga strategi bisnis yang menguntungkan. Sebagai kesimpulan, BRV menunjukkan bahwa CSR bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga dapat menjadi strategi bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Perusahaan yang aktif dalam tanggung jawab sosial cenderung lebih percaya publik dan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Setelah itu saya akan membahas tentang konsep manajemen hijau. Manajemen hijau adalah strategi bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. BRV itu sendiri telah menerapkan konsep ini dengan berbagai inisiatif, termasuk penerbitan green bonds yang mendukung proyek ramah lingkungan. Selain menerapkan manajemen hijau, BRV memastikan bahwa bahan baku diperoleh secara etis dan bertanggung jawab. Teknologi efisiensi energi juga diadopsi untuk mengurangi dampak lingkungan. Strategi pengolahan limbah, BRV ini berfokus pada pengelolaan limbah dengan strategi yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan sistem daur ulang air yang telah terbukti secara efektif mengurangi dampak lingkungan. Kesimpulan dari manajemen hijau di BRV, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa manajemen hijau bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi perusahaan dalam jangka panjang. Oke, sekian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Rezi Alta dengan NPM 245103107. Di sini saya akan membahas tentang proses perubahan BRFSA dan penolakan BRFSA.
Seperti banyaknya perusahaan besar lainnya, BRFSA menghadapi perubahan yang cepat dan berkelanjutan. Perusahaan ini telah melakukan berbagai perubahan organisasi, baik di struktur organisasinya, struktur teknologi, dan sumber daya manusia. Setelah menerapkan perubahan, BRFSA mengalami perkembangan positif. Yang pertama, peningkatan kepercayaan publik. Dengan transparansi dan perbaikan manajemen, citra perusahaan mulai membaik. Yang kedua, efisiensi operasional. BRFSA mampu bersaing lebih baik di pasar internasional dengan sistem yang lebih modern. Yang ketiga, budaya kerja yang lebih inovatif. Perusahaan ini menjadi lebih terbuka terhadap inovasi dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, mengelola penolakan terhadap perubahan. Perubahan yang ditetapkan seringkali mendapat penolakan, terutama dari pihak internal. BRFSA mengatasi hal ini dengan menerapkan strategi. Yang pertama, edukasi dan pelatihan. Memberikan informasi dan pelatihan agar karyawan lebih siap menghadapi perubahan. Yang kedua, komunikasi terbuka. Menyediakan saluran komunikasi untuk menjelaskan perubahan dan menjawab kekhawatiran karyawan. Yang ketiga, melibatkan karyawan. Mengajak karyawan berpartisipasi dalam proses perubahan agar mereka merasa memiliki peran dalam transisi ini. Yang keempat, sistem dukungan. Sistem dukungan ini memberikan bantuan dan dukungan agar karyawan bisa beradaptasi lebih mudah. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Putri Zahira dengan NPM 2411031051. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang BRFSA. Materi yang ingin saya lanjutkan adalah perencanaan dan tujuan strategis. BRFSA adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia yang beroperasi di berbagai negara dengan fokus pada keberlanjutan, efisien operasional, dan pengelolaan risiko. Di dalam menghadapi tantangan industri pangan global yang terus berkembang, BRF ini mengadopsi pendekatan strategis dalam setiap aspek perencanaan bisnis mereka. Perencanaan strategis di BRF ini nggak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan pemegang saham. Lalu tujuan strategis. Di beberapa tujuan strategis utama BRFSA ini meliputi pertama, keberlanjutan, mengadopsi praktik ramah lingkungan dengan menargetkan pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, serta peningkatan penggunaan sumber daya terbarukan. Di BRFSA ini juga menerapkan green management yang mencakup pendanaan proyek hijau seperti green bonds untuk investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Lalu selanjutnya, efisiensi operasional. Nah, optimalisasi rantai pasok dengan digitalisasi proses bisnis, otomatisasi produksi, dan pemanfaatan big data untuk analisis operasional. Hal ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, mempercepat distribusi, serta menekankan biaya produksi tanpa mengorbankan standar mutu. Lalu selanjutnya, manajemen risiko. Mengidentifikasikan dan memitigasi berbagai risiko, termasuk risiko operasional, keuangan, dan regulasi. Di BRFSA ini menerapkan pendekatan berbasis data dan analitik untuk mendeteksi potensi risiko lebih awal serta menyiapkan strategi mitigasi yang efektif guna menjaga stabilitas bisnisnya. Lalu selanjutnya, inovasi dan pertumbuhan. Di dalam berinvestasi, riset dan pengembangan guna menciptakan produk baru yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Selain itu, BRFSA itu terus melakukan ekspansi ke pasar internasional dengan memperkuat jaringan distribusi global serta mengadopsi teknologi digital dalam operasional bisnisnya. Ini tuh untuk meningkatkan daya saing BRFSA. Lalu selanjutnya, keunggulan kompetitif. BRFSA ini menjaga standar tinggi dalam kualitas produknya dan layanan dengan menerapkan sistem kontrol mutu yang ketat. Jadi dengan demikian, BRFSA ini dapat membangun reputasi sebagai pemimpin industri yang mengutamakan keandalan, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya, pengembangan rencana dan evaluasi.
Di dalam mengimplementasikan strategi tersebut, BRFSA ini menggunakan pendekatan berbasis data untuk memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Hal ini itu dilakukan melalui yang pertama, BRFSA itu memanfaatkan teknologi analitik canggih untuk memantau efektivitas strategi bisnisnya dengan mengintegrasikan data operasional tersebut, keuangan, dan pasar secara real time. Perusahaan itu dapat melakukan penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi bisnis. Teknologi ini juga tuh memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis fakta. Lalu selanjutnya, evaluasi keberlanjutan. BRFSA ini secara berkala mengukur dampak kebijakan lingkungan dan sosial terhadap operasional perusahaannya. Evaluasi ini tuh mencakup analisis efisiensi energi, pengurangan limbah, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Selain itu, perusahaan juga tuh melakukan audit sosial untuk memastikan bahwa praktik bisnisnya tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga, penyesuaian strategi. Di BRFSA ini mengadopsi pendekatan yang fleksibel dalam menyusun strategi bisnis dengan terus memantau perubahan pasar dan regulasi industri pangan global. Perusahaan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tetap kompetitif. Misalnya nih, jika terjadi perubahan kebijakan perdagangan internasional, BRFSA ini dapat menyesuaikan strategi ekspornya untuk mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang baru. Lalu selanjutnya, penguatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance. BRFSA ini berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Perusahaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan pelanggan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tuh dilakukan melalui komunikasi terbuka, laporan keberlanjutan yang transparan, serta kebijakan anti korupsi yang ketat untuk memastikan integritas bisnis tetap terjaga. Baik, itu saja materi yang bisa saya berikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelum video ini berakhir, saya akan mencoba menyimpulkan terlebih dahulu terkait pemaparan materi kelompok 4. Nah, secara keseluruhan, perusahaan BRFSA ini telah berhasil mengintegrasikan berbagai prinsip manajemen seperti yang telah dipaparkan tadi, yaitu keberagaman, CSR, manajemen hijau, dan merencanakan pengambilan keputusan yang matang serta perencanaan yang memastikan keberlanjutan daya saing perusahaan di pasar global. Nah, teman-teman, meskipun menghadapi berbagai tantangan perusahaan seperti budaya organisasi, keberagaman, dan lingkungan, perusahaan ini telah beradaptasi dengan cepat dan terus berkembang dengan mengedepankan inovasi dan juga keberlanjutan. Nah, teman-teman, sekiranya itu adalah kesimpulan yang dapat saya simpulkan terkait pemaparan materi kelompok 4. Baiklah, sekiranya itu adalah pemaparan materi atau presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan banyak terima kasih terhadap pihak-pihak yang berkaitan, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan baru untuk teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 4, mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau salah penafsiran dalam menjalankan presentasi kali ini. Kurang lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.